Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Ayah Channel. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Kali ini aku mau bagikan tips dan berdasarkan pengalaman aku, alur yang tepat, caranya promil. Jangan sampai kita buang-buang uang hanya dengan salah alur. Jadi kita nggak bisa sembarangan untuk promil ya teman-teman. Jadi saya akan kasih tahu gimana alurnya yang tepat biar hemat, tidak ada pengeluaran yang terlalu besar. Yang pertama teman-teman, kalian harus tahu untuk orang yang memerlukan promil itu adalah waktu yang tepat adalah 1 tahun. Jadi sebelum 1 tahun itu setelah pasangan menikah, sebaiknya ditunggu dulu, mungkin belum waktunya. Nah, ketika 1 tahun itu belum ada hasilnya atau tidak ada perkembangan apapun, masih belum punya omongan, baru dalam 1 tahun itu kita harus merencanakan program kehamilan. Nah, teman-teman, untuk yang pertama kita harus menyiapkan diri fisik. Sudah siapkah menjadi ibu? Sudahkah siap menjadi ayah? Siapkah menjadi orang tua? Persiapkan diri dulu sebelum promil ya teman-teman. Kemudian yang kedua, jangan pernah berkecil hati. Apapun usahanya pasti ada hasilnya. Nah, yang pertama kita harus pemeriksaan lab dulu ya teman-teman, untuk mengetahui kekurangan dari pasangan kita. Nah, adakah kekurangan dari suami ataukah kekurangannya ada pada istrinya? Nah, yang pertama biasanya dokter pasti menyarankan untuk si calon ayah untuk tes sperma. Apakah spermanya normal? Mulai dari bentuknya, jumlahnya, pergerakannya itu perlu diwaspadai juga. Nah, saya sarankan kalau tes sperma juga tidak boleh sembarangan tes ke lab yang istilahnya tidak memiliki nggak bisa membaca secara keseluruhan, jadi cuma data saja. Jadi sebaiknya kalau tes sperma yang menyediakan melalui monitor, jadi bisa dilihat bentuknya, morfologinya, serta pergerakannya. Nah, setelah diketahui misalnya si suami tidak ada masalah, normal, nah kemudian kenapa kok masih belum bisa hamil? Nah, yang kedua, kita perlu yang namanya pemeriksaan intravaginal untuk mengetahui kekurangan pada istri. Nah, untuk pemeriksaan intravaginal dilakukan di dokter SPMD ya teman-teman. Jadi untuk itu biasanya sebelum masa ovulasi atau waktu masa ovulasi, sel telur keluar dari ovumnya itu kita bisa dilihat melalui intravaginal USG, yaitu bisa dilihat jumlah ovumnya atau sel telurnya, kemudian ukuran sel telurnya sudah cukup atau belum. Biasanya kalau kurang dari 18, 17 itu biasanya sulit dibuahi teman-teman. Jadi meskipun mensnya teratur, tapi kalau sel telurnya tidak bisa besar atau kecil-kecil kanan maupun kiri, itu benar-benar mengganggu yang namanya proses pembuahan. Nah, ada juga masalah kista yang ada pada perempuan, juga perlu diwaspadai. Nah, ketika keduanya sudah diketahui penyebabnya, nah menurut pengalaman saya itu, yang pertama kemarin ada masalah pada wanita, yaitu sel telur saya itu tidak bisa besar, jadi cuma kecil-kecil. Jadi dikasih terapi obat sampai 2 kali terapi, tidak ada hasilnya, atau sel telurnya tidak ada perkembangan sama sekali. Nah, pada akhirnya itu saya inisiatif untuk mencoba produknya Wishing Baby menurut testimoni yang ada di YouTube.
itu saya coba menurut yang saya butuhkan, yaitu untuk membesarkan sel telur. Nah, untuk di produknya Wishing Baby itu dia produk impor yang banyak pilihan sesuai kebutuhan kita. Kalau misalnya kita sudah tahu dari hasil lab itu seperti itu, jadi tahu kekurangan kita itu di mana, nanti kalian bisa memilih produk-produk dari Wishing Baby itu mana yang tepat untuk kalian. Nah, yang pertama itu saya membeli ini teman-teman, Ovabos. Ovabos ini fungsinya support egg quality ovarium function. Ini untuk mensupport kualitas ovum atau sel telurnya. Jadi untuk menghasilkan sel telur yang berkualitas ya teman-teman. Kemudian promote a healthy ovulatory cycle. Jadi dia bagus banget untuk membantu waktu kita ovulasi. Jadi benar-benar hormon itu seimbang pada waktu ovulasi. Nah, untuk gampang dibuahi itu kita juga perlu yang namanya Fertile Egg for Women. Nah, ini juga untuk formula untuk sel telur, menjaga kualitas, terus kemudian vitamin juga menjaga agar lendir di vagina itu tidak berlebihan teman-teman. Jadi kalau lendir vagina itu kan bersifat asam. Jadi kalau misalnya terlalu banyak lendir yang ada di vagina, kemungkinan pembuahan juga akan susah. Nah, kemudian saya konsumsi 2 ini teman-teman. Nah, untuk wanita aku perlu cuma konsumsi 2 ini. Kemudian suamiku kebetulan karena tidak ada masalah, menurut tesnya juga normal, spermanya juga normal, tapi saya tetap promote ya teman-teman, tetap menggunakan Fertile Egg for Men ini untuk menjaga kualitas sperma agar mulai dari pergerakannya, morfologinya itu juga lebih bagus. Jadi yang perlu disiapkan itu 3 aja, sesuai kebutuhan aja teman-teman. Jadi nggak perlu beli produk yang terlalu banyak. Nah, kebetulan ini isinya adalah 90 kapsul teman-teman. Saya cuma konsumsi 30 kapsul, tidak ada satu kapsul, berarti setengah bulan satu setelah ovulasi itu saya konsumsi selama sampai 30 kapsul. Itu untuk ovulasi selanjutnya ternyata saya sudah mendapatkan positif. Jadi teman-teman nggak perlu boros untuk program ke dokter. Yang penting kita tahu alurnya juga. Ketika sudah tahu alurnya, kita bisa menentukan apa yang bisa dilakukan lagi. Nah, apapun hasilnya, tetap usaha itu pasti hasilnya pasti ada. Jangan berkecil hati teman-teman, tetap usaha ya teman-teman. Jadi semua bisa ditanyakan. Untuk dokter biasanya juga menyarankan untuk perbanyak vitamin. Nah, ketika sel telur dan spermanya sudah bagus, istilahnya berkualitas semua, jadi proses pembuahan itu akan lebih cepat dan pasti hasilnya positif. Jadi terus semangat teman-teman, jangan pantang menyerah. Sekian dulu pengalaman saya yang saya share. Mungkin saya akan share pengalaman yang lain. Terima kasih teman-teman, jangan lupa share dan subscribe. Jangan lupa komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum.